wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayati Bilibuan dan di kanan samping saya. Perkenalkan nama saya Jinat Arifin dan di samping saya. Ini Ramdan Yani Rambe dan di samping saya. Rizkyana Dewi dan di samping saya. Jariat Siregar dari samping saya. Siregar. Ini adalah hasil presentasi kami tentang proses masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu ke Indonesia dimulai pada abad 78 Masehi. Itu sebelum nenek moyang kita mengenal apa yang namanya animisme dan dinamisme. Pada abad ke-10, proses masuknya agama Hindu ke Indonesia diduga pada awalnya dimulai dengan perdagangan. Perdagangan yang antara orang India dan orang Indonesia. Orang India yang mendagangkan berupa obat-obatan dan barang mulia yang lainnya. Sedangkan orang Indonesia mendagangkan kayu dan rempah-rempah. Orang-orang dagangan orang Indonesia merupakan orang bangsawan yang berasal dari kerajaan. Asal kenapa orang berpikir masuk Indo ke Indonesia dimulai dari proses perdagangan adalah karena didukung oleh bukti yang terdapat di Kampung Keiring. Kampung Keiring yang terdapat di Medan. Raja merupakan seseorang yang paling didana memimpin kerajaan. Raja ini juga merupakan putusan dewa mana sangat dipercayai. Kalian pasti bingung putusan dewa apa aja yang raja ini menurut agama Hindu. Mereka antara dewa yang di Hindu ada Dewa Agni, Dewa Indra, Dewa Bayu, Dewa Canda, Dewa Bayam, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Dewa Bayam, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu merupakan dewa tertinggi di agama Hindu yang disebut Trimurti. Sekarang kalau maka dari raja itu ada terdapat patungnya dibuat selain patung dewa aja yang ada tersimpan di candi. Candi ini merupakan fungsinya ada sebagai tempat penyembahan dan tempat penyimpanan patung. Dan candi sekarang bisa ada banyak fungsi candi bengkel di sini. Mau merupakan kitab orang Minda, ada kitab Wenda yang ada kata Buddhisme yang dibaca oleh agama Hindu dan perkembangan agama Hindu juga dapat ditemukan di Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-5 ditemukan orang menduga agama Hindu mendatang di Jawa Barat karena adanya ditemukan bukti-bukti prasasti yang tulisan bahasa Sanskerta dan huruf Parawat. Prasasti agama Hindu juga datang ke Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi. Ini didukung dengan adanya bukti-bukti peninggalan prasasti yang terdapat di situ bertulisan huruf Parawat dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut merupakan prasasti Centuraka, prasasti Kebokopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Awil, dan prasasti Herbak. Pada prasasti yang ditemukan di Jawa Barat, salah satu tulisan yang terdapat di sana bertulisan Raja Parumanegara, ada raja dari Kertanegara, raja yang merupakan utusan para dewa Trimurti. Makanan tapak kaki raja yang dilukis merupakan
tapak kaki mirip dengan tapak kaki Dewa Siwa. Juga terdapat bukti yaitu temuan Jawa Sumba yang ada di Jawa Barat. Pada abad ke-8, para agama Hindu pun pergi ke Bali. Ini didukung dengan adanya bukti prasasti yang ditemukan di sana, dan juga terdapat Acca dan pura-pura yang ada di sana. Agama Hindu selanjutnya mengalami pengembangan sejak ekspedisi Gajah Mendang ke Bali pada tahun 1343. Sampai akhir abad 19 masih terjadi pembantahan dalam teknik permainan ajaran agama. Bahkan masa dalam wayangan kehidupan agama Hindu mencapai zaman keemasan dan agama Hindu selanjutnya terus mengalami perkembangan, dimulai dengan ekspedisi Gajah Mendang ke Bali pada tahun 1343 sampai akhir abad ke-19 masih terjadi pembaruan dalam teknik pengajaran agama. Bahkan pada masa dalam wayangan kehidupan agama Hindu mencapai zaman keemasan dengan datangnya Dhangiwarata atau Dewa Jeddah ke Bali pada abad ke-16. Tercatat bahwa jasa beliau sangat besar di bidang sastra agama, arsitektur, demikian pula di bidang bangunan, tepat bidang bangunan tempat suci. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, masuk ke Indonesia hampir bersamaan waktunya, yaitu sekitar abad pertama Masehi. Orang India dan Tiongkok datang ke Nusantara kemudian menyebarkan agama Hindu Buddha kepada masyarakat lokal. Berbicara tentang awal pengaruh Hindu Buddha di Nusantara sejauh ini selalu dimulai pada sekitar abad ke-5 Masehi, yang ditandai oleh kehadiran kerajaan Kutai dan Tarumanegara di Nusantara dan masih sedikit perhatian terhadap periode sebelum itu. Yuk kita bahas bukti yang mendukung teori masuknya agama Hindu Buddha berikut ini. 1. Banyak penduduk yang memeluk agama Hindu setelah para pendatang dari India. 2. Memperkenalkan agama Hindu. 3. Adanya seni bercorak Hindu khas India seperti bangunan candi, seni pahatan, seni rupa, dan seni sastra. 5. Kerajaan tertua di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang terdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Tarumanegara 4 Masehi, Kerajaan Sriwijaya 7 Masehi, Kerajaan Mataram kuno 8 Masehi, Kerajaan Majapahit 13 Masehi. Beberapa tersebut antara lain: 1. Sumber dari India, 2. Sumber dari Cina, 3. Sumber dari Yunani, 4. Sumber dari peninggalan prasasti, kitab dan bangunan kuno, 5. Teori Brahmana, 6. Teori Ksatria, 7. Teori Waisya, 8. Teori Sutra, dan 9. Teori arus balik. Dewa Trimurti terdiri atas Dewa Brahmana sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pembiasa atau perusak. Agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India sudah masuk ke Nusantara ratusan tahun lampau. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di bumi Nusantara. Berikut penjelasan terkait peninggalan sejarah dari agama Hindu di Indonesia. Awalnya agama Hindu masuk di Indonesia pada 78 Masehi. Terkait kedatangannya terdapat bukti tertulis atau prasasti yang ditemukan oleh di Kalimantan Timur, Bogor, dan Tarumanegara. Masuknya pengaruh Hindu Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding pagar langkan di Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha.
Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 Masehi yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh itu akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Masa kerajaan Hindu-Buddha, agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara, sekarang Indonesia, sekitar pada abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, agama Hindu tidak mengenal konsep kekuasaan terpusat, tidak mengenal hanya satu kitab suci, melainkan banyak, ragam dan bentuk ditulis dalam berbagai bahasa atau aksara, mengenal banyak dewa atau awatara, banyak resi, banyak tempat-tempat suci, dan sangat menghormati. Berbicara tentang awal pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, sejauh ini selalu dimulai pada sekitar abad ke-5, yang ditandai oleh kehadiran kerajaan Kutai dan Tamanegara di Nusantara dan masih sedikit perhatian terhadap periode sebelum itu. Hindu adalah agama yang mempengaruhi budaya Jawa. Kedatangannya di awal abad Masehi memberikan banyak pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, hingga akhir abad ke-15. Mempengaruhi budaya Jawa, kedatangannya di awal abad Masehi memberikan banyak pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, hingga akhir abad ke-15. Dimulai dari India, tempat di mana Buddha Gautama lahir dan wafat 100 tahun setelah Buddha mencapai nirwana. Ajaran Buddha Gautama mulai memudar sehingga para biksu di sana memutuskan untuk mulai melestarikannya. Agama tetap untuk hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuat dhamma dan pengajaran. Berdasarkan penemuan Yupa yang menjadi prasasti pertama yang berkaitan erat dengan kerajaan Hindu, para ahli umumnya meyakini bahwa agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Menurut tradisi Buddha, Sang Buddha hidup dan mengajar di bagian timur anak benua India dalam beberapa waktu antara abad ke-6 sampai abad ke-4 Masehi. Bukti perkembangannya pengaruh Hindu-Buddha dalam seni. Bangunan di Nusantara berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha. Dalam seni bangunan terlihat pada candi. Candi merupakan bangunan keagamaan, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Terdapat banyak candi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia, di antaranya adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha dapat kita lihat dari berbagai macam karya atau bahkan hingga aktivitas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seni bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan aksara. Sistem kepercayaan, sistem sosial, kemasyarakatan, sistem pemerintahan. Bukti penguat adanya prasasti pada masa kerajaan Hindu-Buddha ialah setelah itu terdapat teori dua cara masuknya Hindu-Buddha. Yang pertama, masyarakat Indonesia berperan pasif bangsa asing seperti India dan Tiongkok melakukan kontak dengan datang ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia berperan aktif. Masyarakat Indonesia belajar langsung ke India, Cina untuk mempelajari dan mendalami Hindu-Buddha. Dari kelima teori mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmanan. Hal ini disebabkan karena kasta-kasta selain Brahmanan tidak dapat dibolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajaran dilakukan oleh kaum dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Maka, terdapat teori-teori tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori Ksatria, teori Waisya, teori arus balik, dan teori Suden. Masuknya Hindu-Buddha memberi pengaruh dalam bidang keagamaan dan bidang sosial. Teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa ajaran Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Ksatria. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. J.L. Moes yang menyebutkan pada awal abad ke-4 sampai 5 Masehi kerap terjadinya kekalahan perang oleh kaum Ksatria. Kekalahan Ksatria membuat mereka melarikan diri hingga ke Nusantara. Namun
Namun yang bisa melemahkan dan teori ini adalah kesatria tidak bisa menghindukan seseorang. Teori Wasya berpendapat bahwa pedagang India memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Pendukung teori ini adalah Profesor Dr. N.J. Krom. Kedatangan para pedagang dari India selain melakukan perdagangan juga memperkenalkan ajaran agama Hindu Buddha. Para pedagang diyakini menyebarkan agama ketika menetap sementara waktu dan tidak jarang menikah dengan penduduk setempat. Teori Wasya. Teori arus balik. Teori arus balik menjelaskan bahwa terdapat peran aktif para pedagang dalam Hinduisasi, yaitu pedagang Nusantara mempelajari sendiri ajaran Hindu ke India untuk selanjutnya disebarkan di Indonesia. Tokoh yang meyakini teori ini adalah F.D.K. Boch. Era Majapahit. Kerajaan Majapahit di Jawa menjadi salah satu pusat kebudayaan Hindu-Buddha. Gajah Mada seorang patih terkenal pengaruh budaya lokal. Proses strukturasi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme setempat menyebabkan perkembangan bentuk-bentuk keagamaan untuk di berbagai daerah. Penyebaran melalui sistem kelas. Sistem kelas dari India juga turut membentuk struktur sosial di beberapa wilayah Indonesia. Era kerajaan-kerajaan. Setelah keruntuhan Majapahit muncul kerajaan-kerajaan. Pengaruh Islam. Selain agama Hindu-Buddha, Islam juga masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan interaksi kultural. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Denmark dan Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha ke wilayah ini. Akulturasi budaya. Proses akulturasi budaya antara kepercayaan lokal dan agama Hindu-Buddha menciptakan bentuk-bentuk keagamaan yang beragam di seluruh kepulauan Indonesia. Peran ulama dan sufi. Ulama dan tokoh-tokoh melainkan para kunci dalam memimpin nilai-nilai Islam dan Buddha masuk ke masyarakat. Era kolonial. Pada masa penjajahan Barat membawa perubahan signifikan dalam dinamika keagamaan Indonesia. Munculnya gerakan keagamaan baru, adaptasi terhadap kondisi politik dan menciptakan lanskap keagamaan di Indonesia. 2. Akulturasi budaya. Proses akulturasi budaya antara kepercayaan lokal dan agama Hindu-Buddha menciptakan bentuk-bentuk keagamaan yang beragam di seluruh kepulauan. Adanya budaya beraneka ragam menjadi kekayaan spiritual dan seni di Indonesia. Peran umum dan sufi. Ulama dan tokoh sufi melainkan peran kunci dalam meresep nilai-nilai kedalaman masyarakat. Pluralitas agama. Keanekaragaman agama di Indonesia menciptakan kerukunan antara umat beragama. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, menjadikan semangat persatuan dan kebangsaan di Indonesia. Era kemerdekaan. Salah satu kemerdekaan Indonesia mengalami dinamika baru dan kehidupan beragama. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan semangat inklusivitas terhadap berbagai keyakinan. Revisionisme Hindu-Buddha. Beberapa daerah terutama Bali mengalami revisionisme kebudayaan Hindu-Buddha setelah masa penjajahan. Pemeliharaan budaya ini menjadi identitas kuat dalam kehidupan hari di pariwisata Bali. Globalisasi dan keragamaan. Dengan berkembangnya globalisasi, masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap berbagai pengaruh keagamaan di seluruh dunia. Keagamaan dan budaya semakin diterima sebagai bidang integri di identitas nasional.
pentingnya toleransi. Indonesia diakui sebagai negara dengan tradisional toleransi antara agama. Globalisasi dan keberagaman. Dengan berkembangnya globalisasi menjadi pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Keberagaman agama budaya semakin diterima sebagai bagian internal dari identitas nasional. Pentingnya toleransi. Perkembangan interaksi keagamaan. Interaksi antar umat beragama terus berkembang melalui dialog antar kepercayaan, kegiatan bersama. Isu kebangsaan beragama. Tantangan terkini termasuk isu keberagaman beragama di beberapa wilayah memerlukan upaya bersama untuk memastikan hak setiap individu dalam menjalankan kepercayaannya. Pengaruh pendidikan. Pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk pemahaman agama dan meningkatkan toleransi. Perkembangan kurikulum yang menghargai kebangsaan dan memahami nilai-nilai menjadi penting. Perubahan demografis. Teori Waisya adalah menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Hal itu diutarakan oleh Prof. Dr. Jack Rom. Ia berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori Brahmana adalah pada zaman dulu datangnya mereka ke Indonesia karena mendapatkan undangan dari para penguasa India. Teori arus balik, mereka inilah yang secara aktif membuat tingkat persebaran ajaran Hindu di Indonesia semakin tinggi. Masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal Cina yaitu Fa Hien. Fa Hien adalah seorang biarawan berkebangsaan Tionghoa dan seorang penjelajah dari abad ke-5 Masehi. Salah satu kerajaan Hindu dari daftar 12 kerajaan Hindu Buddha di Indonesia selanjutnya adalah Tarumanegara yang terdiri pada tahun 400 Bingga sampai 500 Masehi. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Ai Tising ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Dari kelima teori mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, teori Brahmana merupakan teori yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena sebagian berikut. Kasta-kasta selain Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajarannya boleh dilakukan oleh Kan Brahmana. Teori arus balik ditemukan pertama kali oleh F.D.K. Bos. Sesuai namanya, teori arus balik mencerminkan persebaran ajaran Hindu yang dibawa kembali oleh orang-orang Indonesia yang belajar langsung di India. Mereka inilah yang secara aktif membuat tingkat persebaran ajaran Hindu di Indonesia semakin tinggi. Kelebihan dari teori Sudra adalah argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Sebagian besar golongan Sudra bekerja sebagai buruh serta budak, sehingga sangat mungkin apabila mereka ingin mengubah nasib menjadi lebih baik ke tempat lain. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 Masehi, yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat interaksi antara bangsa Arya dengan bangsa Drapida yang melahirkan sebuah kebudayaan dan agama Hindu. Masa kerajaan Hindu-Buddha, agama Buddha pertama kali masuk Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Prasasti pertama yang berkaitan erat dengan
kerajaan Hindu, para ahli umumnya meyakini bahwa agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Menurut tradisi Buddhis, Sang Buddha hidup dan mengajar di bagian timur anak benua Hindia dalam beberapa waktu antara abad ke-6 sampai ke-4 Masehi. Agama Hindu dan Buddha memiliki beberapa kesamaan yang cukup banyak, di antaranya fakta bahwa kedua agama ini tumbuh dan berkembang pertama kali di India. Selain itu, agama Hindu dan Buddha merupakan agama tertua di dunia. Samadhi dalam kedua agama ini adalah merupakan sebuah ibadah yang harus dijalani setiap pemeluk agama tersebut. Samadhi dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, melakukan pembersihan terhadap jiwa serta pikiran dari semua hal yang sifatnya negatif dan kemudian mengarahkannya menuju kebaikan. Samadhi baik dalam agama Hindu maupun Buddha memiliki kesamaan dalam hal definisi. Berasal dari bahasa Saketsa yaitu sam yang berarti kesimpulan, persamaan, gundukan, timbunan, sedangkan di yang berarti pikiran, ide-ide atau budi. Secara etimologi, samadhi berarti perusahaan. Agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India sudah masuk ke Nusantara ratusan tahun lampau. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di bumi Nusantara. Masa kerajaan Hindu-Buddha, agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara atau sekarang Indonesia sekitar pada abad ke-5 Masehi jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Prasasti pertama yang berkaitan erat dengan kerajaan Hindu. Para ahli umumnya meyakini bahwa agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Menurut tradisi Buddhis, Sang Buddha hidup dan mengajar di bagian timur anak benua India dalam beberapa waktu antara abad ke-6 sampai ke-4 Masehi sebelum Masehi. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini tidak terlepas dari munculnya teori-teori dari berbagai ahli. Kelebihan dan kekurangan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia pun tergantung pada jenis teori tersebut. Kelebihan dan kekurangan teori proses masuknya Hindu-Buddha. Teori Brahmana mengungkapkan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena diundang para penguasa Indonesia. Adapun beberapa kelebihan teori Brahmana adalah adanya prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana memiliki ajaran agama Hindu-Buddha karena tergolong sebagai kaum terdidik. Meskipun memiliki kelebihan, teori ini juga mempunyai sejumlah kekurangan. Adapun kekurangan teori Brahmana adalah terdapat ajaran hidup kuno yang menyebutkan jika kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan serta meninggalkan tanah airnya. 2. Teori Ksatria. Teori Ksatria mengungkapkan jiwa agama Hindu-Buddha masuk Indonesia dibawa oleh kaum Ksatria. Adapun kelebihan dari teori Ksatria adalah adanya informasi dukungan dari Prof. Dr. Mons yang mengungkapkan bahwa kaum Ksatria mengalami kekalahan perang pada abad ke-4 hingga ke-6. Kekalahan tersebut membuat kaum Ksatria melarikan diri ke Nusantara. Sementara itu, kelemahannya adalah kaum Ksatria tidak dapat menghindukan seseorang. Teori Waisya. Teori Waisya mengungkapkan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Kelebihan teori Waisya adalah adanya interaksi sosial antara pedagang India dengan masyarakat lokal. Indonesia mempunyai sumber alam melimpah, sehingga para pedagang asal India tertarik untuk melakukan aktivitas perdagangan. Terdapat kampung keliling, yaitu kampung yang didirikan oleh pedagang India saat menetap di Indonesia. Adanya perkawinan antara pedagang India yang menetap dengan masyarakat lokal Indonesia. Meskipun memiliki kelebihan, teori Waisya juga mempunyai sejumlah kelemahan antara lain. Kasta Waisya cenderung kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu-Buddha karena menggunakan bahasa Sanskerta. Kaum Waisya datang hanya untuk tujuan berdagang sehingga kemungkinan untuk menyebarkan agama cenderung
Teori arus balik. Teori arus balik mengungkapkan bahwa terdapat peran para pedagang dalam proses Hinduisasi masyarakat Nusantara. Dalam hal ini, pedagang Nusantara mempunyai inisiatif untuk mempelajari agama Hindu Buddha sendiri. Adapun kelebihan teori arus balik adalah teori ini cenderung lebih efektif karena rakyat berinisiatif sendiri datang ke India untuk mempelajari agama Hindu Buddha. Keberadaan prasasti Nalanda mengenal pembangunan wihara untuk para pelajar di wilayah kerajaan Sriwijaya yang hendak menuntut ilmu di India. Sayangnya teori ini memiliki kelemahan, yaitu orang Indonesia kala itu tergolong pasif untuk memiliki inisiatif dalam mempelajari agama sendiri. Teori arus balik dikemukakan pertama kali oleh F.D.K. Bosch. Sesuai namanya, teori arus balik mencerminkan persebaran ajaran Hindu yang dibawa kembali oleh orang-orang Indonesia yang belajar langsung di India. Mereka inilah yang secara aktif membuat tingkat persebaran ajaran Hindu di Indonesia semakin tinggi. Terdapat beragam teori yang menjelaskan mengenai bagaimana proses masuknya ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Para ahli sejarah berpendapat bahwa terdapat dua cara masuk ajaran Hindu dan Buddha, yaitu masyarakat Indonesia berperan pasif, bangsa asing seperti India dan Tiongkok melakukan kontak dengan datang ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Masyarakat Indonesia berperan aktif. Masyarakat Indonesia belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari dan mendalami ajaran Hindu Buddha. Dari kelima teori mengenai masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, teori Brahmana merupakan teori yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut. Kasta selain Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajarannya hanya boleh dilakukan oleh kaum Brahmana. Tokoh dari teori kesatria meyakini bahwa agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh golongan kesatria atau bangsa dan prajurit. Di dalam agama Hindu, kesatria merupakan kasta kedua yang kedudukannya di bawah kasta Brahmana. Terdapat beragam teori yang menjelaskan mengenai bagaimana proses masuknya ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Para ahli sejarah berpendapat bahwa terdapat dua cara masuk ajaran Hindu dan Buddha, yaitu masyarakat Indonesia berperan pasif, bangsa asing seperti India dan Tiongkok melakukan kontak dengan datang ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Dua, masyarakat Indonesia berperan aktif. Masyarakat Indonesia belajar langsung ke India dan Cina, mempelajari dan mendalami ajaran Hindu Buddha. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu Brahmana atau pendeta yang diundang para pengusaha ke Indonesia. Teori ini didukung oleh J. Van Leur. Bukti penguatan dari pernyataan adalah adanya prasasti pada masa kerajaan Hindu Buddha hanya Brahmana yang dapat baca dan tulis bahasa, sementara itu menghindari seseorang bahasa dalam kitab Weda dan upacara keagamaan. Salah satu teori masuknya agama Hindu Buddha yakni teori Ksatria pertama dicetuskan oleh R.C. Majumdar. Hipotesis Ksatria diperkuat dengan cerita Panji yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang melihat dalam proses perilakuan daerah Indonesia oleh para ksatria India. Pernyataan tersebut merupakan inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh salah satu bukti teori Brahmana bisa dilihat dari kebiasaan kaum Brahmana itu sendiri. Putra dalam kebiasaan Hindu terdapat berkembang budaya Jawa menyebutkan jika teori Brahmana mengapa jika agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana yang diundang para penguasa. Teori arus balik ini juga didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari
Prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini dibuktikan Baludewa sebagai Raja Sriwijaya yang kemudian mengajukan teori Brahmana. Dari teori pertama masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia adalah teori Brahmana. Teori Ksatria dicantumkan oleh R.C. Majumdar. Teori Waisya ditemukan oleh N.J. Prom. Teori ditemukan oleh G. Menurut teori berkembangnya pengaruh dan kebudayaan Hindu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia memiliki kepentingan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Teori arus balik dikemukakan oleh P.D.K. Bosch, Van Leur dan George Theodes dibanding teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia lainnya yang menonjolkan peran-peran orang India. Isi dari teori arus balik lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia dalam proses penyeberangan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Teori arus balik sebagai salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori arus sebagai suatu bentuk penentangan dari teori kognitif yang kemudian dianggap kurang tepat. Teori arus balik ini juga didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari prasasti Nalanda. Dalam prasasti disebutkan Balabuddha sebagai Raja Sriwijaya kemudian mengajukan permintaan pada Raja India menemukan wihara Nalanda digunakan tokoh Sriwijaya dalam menimba ilmu. Demikianlah hasil presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.